Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Juhriya. Saya merupakan salah satu mahasiswi PKU angkatan 18 MUI DKI Jakarta. Pada hari ini saya akan mereview tentang salah satu pelajaran yang sudah kami terima selama semester 1 dari Om Bagus dalam mata kuliah komunikasi dakwah. Hari ini yang akan saya review adalah tentang kepemimpinan, bahwa di mana kita, setiap manusia merupakan pemimpin, baik pemimpin dalam keluarga, pemimpin masyarakat, bahkan pemimpin untuk dirinya sendiri. Bahkan dijelaskan dalam suatu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'un ar-ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin, maka kita harus memiliki kemampuan. Nah, ada 7 hal yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin. Yang pertama adalah setiap pemimpin harus punya komunikasi dakwah yang baik. Nah, bagaimana hal itu tercipta? Bahwa ternyata ketika kita berkomunikasi dengan baik, kita harus bisa menjadi orang yang lebih banyak mendengar, lebih banyak diam daripada berbicara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan juga strategis, di mana ketika seorang pemimpin dihadapkan dalam sebuah masalah, maka dia sudah mampu untuk dapat berpikir kritis, dapat menyusun strategi apapun dalam situasi apapun dengan strategi yang bijak, dengan kecakapan yang baik. Juga diharapkan dapat menyesuaikan dan memecahkan segala permasalahan dengan baik. Nah, itu adalah kemampuan kedua yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, yang ketiga adalah kita harus dapat membangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan siapa? Dengan siapapun kita. Dengan teman, dengan rekan sejawat, dengan atasan, bahkan dengan masyarakat sekalipun. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus dapat membangun sebuah hubungan yang baik. Yang keempat adalah kita harus punya kemampuan yang cermat dalam mengambil keputusan. Setiap pemimpin harus dapat mengambil keputusan pada saat yang tepat, keputusan yang bagus. Juga bagaimana seorang pemimpin harus cerdas secara emosional dan intelektual. Yang kelima, yaitu kita harus menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena banyak dari kita lebih senang untuk berbicara dibandingkan mendengar. Padahal ketika kita bisa mendengar orang lain, kita dapat lebih merasakan empati orang itu. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, yuk kita belajar untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Seperti itu. Yang keenam adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memecahkan masalah. Bagaimana caranya? Yaitu bagaimana cara kita memandang suatu masalah, kita libatkan diri kita, posisikan diri kita, bagaimana ketika kita berada di posisi orang tersebut. Bagaimana caranya? Jadi jangan kita yang memposisikan diri bahwa dia harus berposisi seperti saya, tidak. Tapi kita yang harus memposisikan diri kita di posisi mereka, sehingga kita dapat memecahkan masalah itu dengan baik dari posisi yang mengalami kesulitan, sehingga kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa seorang atlet butuh seorang pelatih? Karena ternyata ketika di lapangan, atlet itu tidak bisa melihat titik buta apa yang terjadi di lapangan. Tapi pelatih yang berada di luar, dia akan bisa melihat titik buta tersebut dan bisa menyampaikan kepada atlet, ini harus gini.
Seperti itu. Nah, sama seperti kita, ketika kita memposisikan diri di posisi orang yang sedang kesulitan, kita bisa memberikan problem solving sehingga orang itu dapat mengetahui, oh iya ya, ternyata ininya di sini ya, oh gini ya caranya, seperti itu. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir adalah kita dapat mampu bekerja sama dengan baik, bekerja sama dengan semua orang di sekitar kita, dapat bekerja sama dalam teamwork, dan tidak merasa bahwa diri kita lebih pintar daripada orang lain. Kenapa? Ketika orang merasa lebih pintar daripada orang lain, maka pada saat itu dia tidak akan dapat membentuk kerjasama yang baik. Karena ketika kita merasa pintar, kita tidak akan dapat menjalin hubungan relasi yang baik dengan orang lain. Karena jadi salah nih, ini begini nih, gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana membangun hubungan? Kita harus lebih terlihat pintar daripada merasa orang pintar. Ketika kita terlihat pintar, kita akan belajar untuk memposisikan diri kita berada dimanapun, apapun kondisinya dan bagaimanapun caranya kita bisa berbaur, kita akan bisa bersosialisasi, dan bahkan akan membentuk teamwork yang baik sehingga hasil dan tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu kemampuan seorang pemimpin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.